Oke, perkenalkan nama aku Jesse Gabriel Theodor, aku dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 81114214775. Oke, di sini aku bakal menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu nih mengenai definisi dari hukum internasional. Singkatnya, menurut seorang ilmuwan bernama Hyde, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara. Untuk itu, hukum internasional harus ditaati ketika uh, negara-negara ini saling berhubungan. Singkatnya, hukum internasional itu adalah hukum antar negara menurut Hyde. Nah, sejarah perkembangan hukum internasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman klasik atau Law of Nations, lalu ada zaman modern yaitu Interstate Law atau International Law. Oke, kita bahas dari segi zaman klasik dulu deh, sorry. Nah, dari segi zaman klasik itu terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada masa India kuno, lalu ada Yahudi, lalu ada Yunani, dan terakhir ada masa Romawi. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu India kuno. Nah, pada masa India kuno ini itu bisa dibilang hukum yang ada karena adanya hubungan para raja pada masa itu yang telah diatur oleh suatu kebiasaan. Nah, contohnya apa sih? Ya bisa dilihat dari pada masa itu ada namanya kedudukan dan hak istimewa utusan raja atau bisa dibilang kayak hak diplomat lah seperti itu. Lalu ada namanya hukum yang mengatur perang. Nah, hukum yang mengatur perang ini tuh terjadi atas kesepakatan para raja-raja pada masa itu. Lalu yang kedua pada zaman pada masa Yahudi. Nah, pada masa Yahudi ini memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk perkembangan sejarah pada hukum internasional. Nah, pada masa ini mereka menganut yang namanya perjanjian perlakuan untuk orang asing. Nah, lalu mereka juga memiliki bisa dibilang aturan dan tata cara untuk perangnya. Nah, pada masa ini tata cara terlebih lagi pada tata cara melakukan perang, mereka tuh menganut misalnya peraturan-peraturan perang pada masa itu, kayak misalkan orang sipil itu tidak boleh terkena imbasnya ataupun tenaga medis itu tidak boleh ditembak oleh lawan ataupun kawan seperti itu. Tapi pada masa ini terdapat pengecualian yaitu pada uh, negara-negara atau kota-kota yang memiliki rival atau bisa dibilang kayak musuh bebuyutan lah itu boleh mengesampingkan peraturan-peraturan perang yang bisa dibilang kayak disepakati pada masa itu. Lalu ada pada masa Yunani. Nah, pada Yunani ini tuh terdapat ada namanya negara kota atau city states. Ya, city state ini bisa dibilang kayak kota-kota bagian. Nah, pada kota-kota bagian ini uh, ada yang namanya intermunicipal. Nah, apa sih intermunicipal ini? Nah, intermunicipal itu bisa dibilang kayak hubungan antar negara atau antar antar negara kota lah bisa dibilang. Nah, itu. Nah, pada masa Yunani ini uh, hukum atau intermunicipal ini tuh merupakan cikal bakal dari hukum internasional itu sendiri. Nah, uh, apa sih intermunicipal itu? Nah, intermunicipal itu adalah kristalisasi adat istiadat yang diakui oleh antar negara kota tersebut. Bisa dibilang kayak apa ya, kesepakatan atau ada istiadat yang kebiasaan yang naik tingkat menjadi suatu hukum seperti itu. Lalu pada masa Yunani ini mereka menganut namanya konsep hukum alam, di mana hukum alam ini merupakan hukum yang uh, bisa dibilang tidak tertulis, hukum yang muncul dari akar nalar pemikiran seorang manusia, itu bisa dibilang hukum alam. Lalu yang terakhir ada masa Romawi. Nah, masa Romawi ini yang menyebarluaskan hukum alam dari masa Yunani. Nah, pada masa Romawi, hukum internasional ini bisa dibilang kayak kurang berkembang dengan pesat lah, karena pada masa itu adanya Imperium Romawi. Sorry belibet. Nah, lalu masuk ke zaman modern.
atau masa modern. Nah, pada masa modern ini tuh terjadi pada abad pertengahan. Nah, pada zaman ini tuh eh, sudah masuk ke masa pencerahan atau Renaissance. Nah, pada masa Renaissance ini itu lahir yang namanya konsepsi sekuler mengenai negara modern yang berdaulat dan independen. Nah, konsepsi sekuler ini tuh dicetuskan oleh Jean Bodin, Machiavelli, dan Hobbes. Nah, lalu perhatian utama pada masa ini tuh terjadi pada abad ke-16 mengenai hukum perang antar negara seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke Perjanjian Westphalia. Nah, apa sih Perjanjian Westphalia? Nah, Westphalia Treaty atau Perjanjian Westphalia itu merupakan akar dari hubungan internasional modern. Nah, adapun dengan terbentuknya Perjanjian Westphalia ini itu menandai berakhirnya perang 30 tahun di tahun 1618 sampai 1648 antara kaum Katolik dan kaum Protestan di Eropa. Nah, Perjanjian Westphalia ini itu merupakan dasar masyarakat internasional modern dan perubahan peta bumi politik di Eropa. Nah, pemisahan kekuasaan antar negara dan pemerintahan dan pengaruh gereja ini uh, apa ya bisa dibilang kayak melahirkan suatu negara merdeka seperti itu. Oke, lalu ada salah satu tokoh yang bisa dibilang kayak berperan penting lah dalam perkembangan sejarah hukum internasional. Nah, beliau bernama Hugo de Groot. Nah, Hugo de Groot atau yang lebih sering dikenal dengan Grotius adalah tokoh pemikir Belanda kaliber internasional dengan segudang karya monumental yang bukan saja menjadi rujukan masyarakat internasional, tapi juga memberikan pengaruh mendalam dan relatif abadi dalam sejarah dunia. Nah, beliau ini adalah tokoh dengan multi wajah atau bisa dibilang kayak orientasi keilmuan lah. Beliau ini ahli dalam ahli sejarah, ahli hukum, filsuf, diplomat, dan juga praktisi hukum. Nah, uh, beliau ini memiliki beberapa pandangan lah terkait perkembangan sejarah hukum internasional. Uh, Bisa dilihat dari pandangannya berjudul atau bernama De Jure Belli Ac Pacis pada tahun 1625, itu mengenai tentang peraturan perang dan perdamaian lah. Nah, lalu yang kedua ada namanya Mare Liberum pada tahun 1609 yang tentang doktrin kebebasan di laut, dan uh, beliau ini juga bisa dibilang kayak sudah memurnikan teori pemikiran hukum alam. Nah, pada masuk ke abad ke-18 banyak bisa dibilang kayak ahli atau pakar dalam hukum internasional ini sudah menjadi dua pemikiran atau dua prinsip lah. Itu yang pertama ada aliran hukum alam, lalu yang kedua ada aliran positivisme. Nah, seiring berjalannya waktu dengan adanya beberapa ilmuwan atau ahli yang menganut aliran positivisme ini, membuat beberapa ahli atau bisa dibilang kayak ilmuwan-ilmuwan lain yang memiliki prinsip aliran hukum alam ini kayak bisa dibilang kayak turunlah dominasinya. Lalu karena itu banyak kaidah hukum internasional khususnya dalam bentuk tatrat dan juga kebiasaan. Nah, lalu masuk ke abad ke-19, pada abad ini tuh sudah berkembang hukum perang dan hukum netral di berbagai negara. Lalu pada abad ini juga banyak penyelesaian sengketa antar negara melalui pengadilan arbitrase internasional pasca adanya namanya Alabama Claim Award tahun 1872. Nah, lalu masuk ke abad yang terakhir yaitu abad ke-20. Nah, pada abad ini itu sudah muncul berbagai macam organisasi internasional. Seperti contohnya ada PCA atau bisa dibilang kayak Permanent Court of Arbitration pada tahun 1899. Lalu ada juga PCIG, singkatan dari Permanent Court of International Justice, lalu berganti menjadi International Court Justice atau bisa dibilang pada saat ini yang masih ada yaitu Mahkamah Internasional. Lalu ada LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa, yang berganti menjadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, pada abad ini cakupan perjanjian internasional itu menjadi luas seperti terkait hak dan kebebasan fundamental manusia sebagai individu. Nah, pada masa ini sayangnya banyak ahli hukum yang pengaruhnya itu berkurang, sehingga sumber utama hukum internasional itu berasal dari instrumen perjanjian nasional hubungan antar negara-negara. Nah, pada abad ini
hukum internasional semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan dan teknologi yang pesat. Seperti contoh, eh, hukum internasional mengenai di laut yang mengatur mengenai batas-batas wilayah konstitusional laut, terus lalu ada hukum udara yang mengatur mengenai hukum penerbangan ataupun hukum yang mengatur tentang pembajakan pesawat seperti itu. Nah, mungkin itu sejarah singkat mengenai perkembangan sejarah hukum internasional yang ada di dunia. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman belajar, saya pun juga belajar di sini. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya sangat berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menyimak materi yang telah saya bagikan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.